Om Swastiastu, selamat sore kepada dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Dasar yang terhormat Profesor Dr. Nyoman Dantes dan Profesor Dr. Igede Margonaya MPD. Perkenalkan, nama saya Putu Eka Krisnayani dengan NIM 252904154. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal tesis saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Digital, Motivasi Belajar dan Literasi Digital terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 6 SDN Gugus 4 Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung. Adapun yang menjadi latar belakang dari proposal ini, yang pertama adalah regulasi pemerintah mengenai digitalisasi pembelajaran. Pada zaman sekarang ini, media digital sudah masif digunakan oleh guru-guru dalam pembelajarannya secara interaktif dan inovatif. Hal ini didukung dengan regulasi pemerintah yang terbaru, yaitu Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang revitalisasi pendidikan dan digitalisasi pembelajaran. Kemudian, selain regulasi pemerintah pusat, adapun program Smart City Kabupaten Badung sudah berjalan dari tahun 2016, di mana pemerintah Kabupaten Badung memfasilitasi pendidikan di Kabupaten Badung dengan adanya laptop dan WiFi gratis, seperti itu, di sekolah maupun di fasilitas umum. Nah, dari hasil wawancara yang sudah saya lakukan pada seluruh kepala sekolah dan pengawas sekolah, didapat bahwa hampir 87% guru sudah menggunakan media pembelajaran digital di kelasnya masing-masing. Kemudian pengawas sekolah pun juga membenarkan hal demikian. Jadi jika dihitung presentasenya yaitu 75% guru sudah mampu menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang inovatif berbantuan PID seperti itu. Namun ketika saya melakukan studi dokumentasi terhadap hasil belajar IPA siswa di SD Gugus 4 Kecamatan Abian Semal, masih banyak variasi dari hasil belajar siswa yang tentunya ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal siswa. Ketuntasan belajar siswa hanya sekitar di atas 45% saja, seperti itu dari KKTP, yaitu KKTP-nya adalah 70. Kemudian, penelitian yang sebelumnya sudah banyak meneliti tentang bagaimana pengaruh media digital terhadap hasil belajar. Nah, adapun juga penelitian lainnya membahas tentang bagaimana motivasi belajar mempengaruhi hasil belajar dan juga pengaruh dari literasi digital. Nah, disinilah perbedaan penelitian yang akan saya laksanakan. Jadi, penelitian ini merupakan analisis yang komprehensif dari ketiga variabel tersebut, yaitu pengaruh penggunaan media digital, motivasi belajar, dan literasi digital siswa, baik secara parsial maupun secara simultan terhadap hasil belajar IPA di tingkat kelas 6. Kemudian, tujuan penelitian yang akan saya laksanakan yang pertama untuk membuktikan pengaruh langsung antara penggunaan media digital terhadap hasil belajar IPA. Yang kedua, membuktikan pengaruh langsung antara motivasi belajar terhadap hasil belajar IPA. Yang ketiga, membuktikan pengaruh langsung antara literasi digital terhadap hasil belajar IPA. Yang keempat, membuktikan pengaruh langsung antara penggunaan media digital terhadap literasi digital. Yang kelima, membuktikan pengaruh langsung antara motivasi belajar terhadap literasi digital siswa. Yang keenam, membuktikan pengaruh langsung antara penggunaan media digital terhadap motivasi belajar siswa. Yang selanjutnya, mengetahui dan mendeskripsikan besar koefisien pengaruh tidak langsung penggunaan media digital terhadap hasil belajar IPA melalui literasi digital siswa kelas 6 di SDN Gugus 4. Dan yang terakhir, mengetahui dan mendeskripsikan besarnya koefisien pengaruh tidak langsung motivasi belajar terhadap hasil belajar IPA melalui literasi digital siswa kelas 6 SDN Gugus 4. Adapun manfaat penelitian tentunya
Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya wawasan keilmuan, khususnya berkaitan dengan penggunaan media pembelajaran, motivasi belajar, literasi digital, dan hasil belajar IPA. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sekolah, bagi guru, maupun bagi siswa, dan menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan pendidikan di era digital. Jadi, penelitian ini dapat digunakan untuk referensi guru dalam memahami pentingnya penggunaan media digital ini harus sesuai dengan karakteristik di siswa SD dengan memperhatikan motivasi belajar dan kemampuan literasi digital siswa. Nah, penelitian ini rancangannya adalah penelitian ex post facto, di mana penelitian ini tidak mengendalikan variabel bebas secara langsung karena variabel tersebut pada dasarnya tidak dapat dimanipulasi dan sudah terjadi seperti itu. Dan adapun rancangan variabel penelitian ex post facto dapat dilihat pada diagram berikut. Dan selanjutnya prosedur penelitian disusun secara sistematis untuk memastikan keteraturan dan ketepatan proses pelaksanaan penelitian. Jadi yang pertama, observasi awal dan penentuan sampel penelitian sudah saya lakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah menyusun instrumen dan menguji validitas dan reliabilitas instrumen yang akan digunakan. Kemudian selanjutnya, jika instrumen sudah valid dan reliable, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data melalui penyebaran kuesioner dan catatan dokumen hasil belajar IPA. Yang selanjutnya menganalisis data kuesioner yang telah kita dapatkan dan menguji hipotesis penelitian. Selanjutnya interpretasi hasil dan penyusunan kesimpulan, dan akhirnya menyusun dan melaporkan hasil penelitian. Dan populasi dan sampel penelitian, jadi populasinya adalah seluruh siswa kelas 6 di gugus 4 Kecamatan Abian Semal yang terdiri dari 6 sekolah dengan jumlah keseluruhan ada 119 siswa. Teknik pengambilan sampelnya adalah menggunakan proportionate random sampling dengan formula empiris dari Isaac and Michael dengan taraf kesalahan 5%. Jadi ketika dihitung sampel penelitiannya, jadi yang digunakan adalah 91 siswa. Dan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner untuk variabel penggunaan media digital, motivasi belajar, dan literasi digital. Kemudian untuk hasil belajarnya menggunakan metode studi dokumen dengan menelusuri daftar nilai murni sebelum adanya pengayaan dan remedial. Instrumen penelitian ada 3 kuesioner. Yang pertama kuesioner penggunaan media digital, itu merupakan multiteori dari Hidayat, Yuliarti, dan Yunianto. Jadi ada dimensi aksesibilitas, penggunaan konten multimedia, pemanfaatan aplikasi dan platform, pembelajaran interaksi dan kolaborasi digital, evaluasi dan umpan balik digital. Untuk kuesioner motivasi belajar menggunakan teori dari Sardiman dan Uno, yaitu hasrat dan keinginan berhasil, ketekunan dalam belajar, keuletan menghadapi kesulitan, dorongan dan kebutuhan belajar, ketertarikan terhadap kegiatan belajar IPA, dan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian untuk kuesioner literasi digital, itu merupakan teori dari UNESCO dan modifikasi dari Nurdin. Jadi ada 4 dimensi, yaitu akses, analisis, kreasi, dan etika. Untuk selanjutnya analisis data, adapun uji prasyaratnya yaitu uji normalitas yang digunakan merupakan uji Kolmogorov-Smirnov dan grafik ppplot, kemudian uji linearitas, uji multikolinitas, uji heterokedastisitas dengan metode uji Gleiser, dan melihat dari scatter plotnya. Kemudian uji autokorelasi itu menggunakan uji Durbin-Watson, dan terakhir yaitu untuk uji hipotesisnya menggunakan uji model analisis jalur atau path analysis dengan menghitung koefisien jalurnya. Nah, demikian presentasi dari proposal tesis yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak atas bimbingan dari dosen pengampu saya. Saya siap menerima pertanyaan, kritik, saran untuk penyempurnaan penelitian ini. Om Santi 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 Om. Selamat sore, salam harmoni.